Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok BSI Margonda akan menjelaskan dan mendeskripsikan dampak dari pendidikan di masa COVID-19 di Indonesia. Sebelumnya, saya Abdul Razak Perwiraminullah. Saya Siras Hardiansyah. Saya Arya Putra Bisono. Saya Naufarhan Ramadan. Saya Farhan Rasin. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan di masa COVID-19. Di tahun 2019, akhir ini kita bahkan seluruh dunia digegerkan dengan munculnya wabah dari Wuhan, Cina, yaitu wabah virus corona yang dapat menular dan sangat beresiko mematikan. Dengan kemunculan wabah ini, seluruh dunia merasa waspada dan menerapkan berbagai protokol kesehatan untuk memutus dan mencegah penyebaran virus corona tersebut. Semua kegiatan mulai dari bekerja, terus belajar dan aktivitas lainnya sangat dibatasi. Seluruh dunia menerapkan physical distancing dan berdiam diri di rumah untuk mencegah dan memutus penyebaran virus corona. Wabah corona ini masuk ke Indonesia pada akhir Maret 2020. Menurut data, awalnya ada 2 orang yang terdampak virus ini di kota Depok. Namun setelah melakukan pengecekan massal, ternyata banyak orang-orang yang sudah tertular akan virus corona ini. Data tersebut semakin hari semakin bertambah. Dan sampai saat ini menurut data Indonesia yang sudah positif terkena COVID-19 menembus angka 37.420 jiwa. Peningkatan orang yang positif terkena virus corona ini tidak seimbang dengan peningkatan pasien yang sembuh. Sehingga di Indonesia menerapkan pula social distancing. Dan pemerintah menganjurkan untuk beraktivitas di rumah saja, mulai dari bekerja di rumah, belajar di rumah, dan ibadah di rumah. Akibat dari COVID-19 ini, banyak sekali dampak yang terjadi di dunia, yaitu dampak ekonomi, sosial, pendidikan, dan masih banyak lagi. Di sini kami akan membahas tentang pendidikan yang termasuk kena dampaknya selama wabah COVID-19. Nah, selama pendidikan ini banyak sekali hal yang berubah dalam pendidikan ini, termasuk dari cara belajar, sistem yang diterapkan oleh pemerintah, dan termasuk biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing tempat mahasiswa belajar ataupun murid-murid anak-anak Indonesia ini yang belajar. Namun kami akan diskusi mengenai plus minus dari kegiatan belajar selama COVID-19. Salah satunya untuk dari saya sendiri berpendapat positifnya sih mungkin kita akan terhindar dari wabah ini sama kita belajar di rumah. Namun untuk kekurangannya banyak sekali yang tidak efektif dalam kegiatan belajar mengajar karena mungkin dari penerapan materi maupun komunikasi antara murid, mahasiswa atau dosen dan pengajar lainnya. Gimana menurut lu? Menurut saya, pendidikan di masa COVID ini dampak negatifnya itu sangat banyak, terutama dalam segi hal ekonomi. Ini juga dapat mengakibatkan ekonomi menjadi turun dan bayaran-bayaran yang ada seperti UKT universitas atau mungkin bayaran-bayaran yang lain mungkin naik. Contohnya kayak bayaran pendidikan seperti pembayaran semesteran dan juga pendaftaran saat ini mungkin tidak bisa melakukan dengan cara tatap muka langsung. Dan sekarang positifnya mungkin karena kita kayak apa sih ini? Kalau misalnya kita tatap muka langsung kan otomatis kan kena gitu ya. Jadi kayak mending online aja lah gitu untuk mencegah penyebaran secara berlanjut. Iya, bisa. Iya, gimana? Kalau menurut gue sih dampak corona di Indonesia
sangat berpengaruh ya, terutama di pendidikan. Kan akhirnya pemerintah mengeluarkan penerapan PSBB, terus physical distancing, social distancing, itu berpengaruh banget tuh buat pelajar, mahasiswa, ya kan. Apalagi pembelajaran dilakukan secara online, lewat aplikasi, terus lewat WhatsApp, pokoknya semua tuh dominan dengan internet, ya nggak sih? Iya. Internet. Terus ya tadi yang sudah disebutin, terdampak juga sama ekonomi ya. Iya, Ekonomi, jadi nggak semuanya kan buat beli kuota. Di kuota sekarang kan gila-gila harganya, ya kan? Iya, betul. Makin susah ya. Iya, makin susah. Dan ekonominya juga mungkin kayak untuk beli kuota pun sangat ibarat kata kayak susah lah gitu. Nah, Soalnya iya. kayak kita kerja aja ibarat kata kayak ditahan-tahan gitu, dirumahkan Iya, maksudnya. betul. Nggak kayak orang-orang mungkin kayak orang kaya lainnya malah yang Iya. bisa beli lah gitu, beli Iya, kuota. nggak Atau semuanya. mungkin iya Semuanya. pakai IndiHome atau apalah, wifi. Karena selama COVID-19 ini bersinambungan antara ekonomi, pendidikan, termasuk sosial sendiri. Iya betul. Semua terintegrasi. Iya, semua terintegrasi. Karena untuk pendidikan sendiri pun orang pasti memerlukan biaya, Betul. dari beli fasilitas untuk belajar di rumah, apapun untuk ataupun dengan pengajar sendiri pasti mereka juga gak akan menutup kemungkinan mereka butuh biaya untuk mengajar walaupun sekedar online. Iya. Karena kan untuk virus ini bukan kita yang menginginkan kan, Iya, betul. bukan pengajar juga menginginkan untuk belajar di rumah. Mereka juga pasti mau juga belajar untuk tatap muka langsung. Ya mau bagaimanapun untuk mengurangi penyebaran ini ya kita mengikuti sistem dari pemerintah ya, belajar di rumah, dari social distancing segala kayak gitu. Siapa? Kalau menurut saya sih kurang efektif memahami materi yang kami pelajari. Banyak miskom positif yang kita bisa mengurangi dampak dari penyebaran. Ya sama kayak yang disebutin Arya. Jadi kalau lagi dampak virus corona ini, pembelajaran jadi kurang efektif karena susah dimengerti juga kalau terjadi pembelajaran secara online karena tidak bertatap muka langsung. Ya, dan mungkin kalau misalnya di kelas-kelas kita bisa langsung tanya jawab Iya, gitu, kalau iya, misalnya tanya ada yang jawab. kurang paham atau mungkin apa. Tapi kalau misalnya kayak di online gini, misalnya kayak di Zoom atau mungkin di grup WA atau apa, kayak terbatas gitu, kayak susah lah kita nanyanya, harus pakai bahasa atau kata-katanya susah untuk Terus juga harus bergantian. Nah, iya, Bisa. betul. Mungkin kalau misalnya dari segi pendidikan kayak gitu ya, tapi kalau misalnya kita kayak gabungin lah segi pendidikan dengan kayak sosial gitu. Kalau misalnya kayak kita ada tugas kelompok atau tugas-tugas apa kan kayak ibarat kata susah gitu kita kerja kelompoknya atau apa. Ya mungkin kalau misalnya kayak sekarang gini kan ada new normal gitu, kita bisa ibarat kata ya kumpul-kumpul kayak gini walaupun ya harus pakai protokol. Sebenarnya ada kita cuman kayak kagak dipakai sih. Sebenarnya ada, tapi Iya. kita kalau di luar sana kita tetap matuhin protokol. Nah, sih. iya betul. Dan untuk kalau misalnya tadi yang kata kerja kelompok tadi itu sebenarnya kayak ya benar sih susah, cuman ya mau gak mau kita harus kerjain juga. Kayak misalnya kita ada tugas misalnya kayak kerja kelompok bikin TPT, kalau PPT kan ibarat kata ya bisa lah sendiri-sendiri gitu ya. Sendiri. Nah untuk diskusi dan lain-lain karena ada kayak hambatan lah gitu, kayak ada hambatan untuk jam kumpul. Iya, jam kumpul. Dan kita pun harus mengikuti juga kan aturan-aturan untuk berkumpul ini. Iya. Betul. Tidak boleh rame atau apalah semacam. Ya. Ya harapan kami berlima pun sebagai mahasiswa ya setidaknya adalah bagaimana nanti dari kedepannya untuk ya semoga aja virus ini segera selesai, kita bisa berkumpul lagi dengan Amin, teman-teman kita yang amin. lainnya, Cepat usai juga nih pandemi Selesai. ini ya kan. dan semuanya kembali benar-benar Baik, sudah normal. Yang kita lihat sih emang kita kan sistemnya new normal, tapi yang kita rasain belum sepenuhnya normal Iya. karena
Iya. masih seperti biasa aja yang kita jalanin, masih seperti sebelumnya, belum ada perubahan efektif. New normal juga, misalkan diadakan pembelajaran tatap muka langsung, itu ada shift-shipan jadi. Oh iya Nah, betul. itu boleh tuh ada shift-shiftnya. Untuk Mungkin Wacananya sih gitu katanya. Dan mungkin kalau misalnya untuk keringanannya gitu dari segi biayanya mungkin ya segi-segi biaya mungkin kayak ada kompensasi Nah, iya. dari pihak pendidikan Pengelola pendidikan, pendidikan, yayasan, sekolah, ya kampus. seenggaknya untuk mengurangi uang UKT-nya lah, jangan kayak apa kita kagak memakai apa alat-alat Sarana, ya alat-alat sarana ini universitas fasilitasnya tapi kayak kagak dikurangin gitu, maksudnya kan. Tetap aja bayarnya sama kayak Ah. kita kuliah di kampus langsung. Nah iya benar. Ya kita paham untuk gaji dosen, gaji pengajar dan lain-lain. Ya, tapi kan balik lagi kan kita juga sebagai yang belajar atau murid atau mahasiswa pun dari ekonomi ini kan banyak banget perubahan yang drastis. Ya, apalagi kita juga harus survive gimana untuk biaya hidup kita juga gitu. Gimana, ada masukan lagi? Mungkin ada yang Jadi mungkin itu saja ya, cukup dari kita, dari Ya. kelompok kita. harapan kami juga semoga semuanya cepat selesai, cepat kembali lebih pulih lagi. Sehat selalu. Sehat selalu. Kalian yang berada di luar sana juga semoga tetap jaga diri kalian. Amin. Ya, terkasih tahu aja kalau gua suruh baca ya. John. Perkenalan dulu kita, pembukaan. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok BSI Margonda akan menjelaskan dan mendeskripsikan dampak dari pendidikan di masa COVID-19 di Indonesia. Sebelumnya, saya Abdul Razak Perwira Minullah. Saya Siras Hardiansyah. Saya Arya Putra Bisono. Saya Naufarhan Ramadan. Saya Farhan Rasin. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan di masa COVID-19. Di tahun 2019, akhir ini kita bahkan seluruh dunia digegerkan dengan munculnya wabah dari Wuhan, Cina, yaitu wabah virus corona yang dapat menular dan sangat beresiko mematikan. Dengan kemunculan wabah ini, seluruh dunia merasa waspada dan menerapkan berbagai protokol kesehatan untuk memutus dan mencegah penyebaran virus corona tersebut. Semua kegiatan mulai dari bekerja, terus belajar dan aktivitas lainnya sangat dibatasi. Seluruh dunia menerapkan physical distancing dan berdiam diri di rumah untuk mencegah dan memutus penyebaran virus corona. Wabah corona ini masuk ke Indonesia pada akhir Maret 2020. Menurut data, awalnya ada 2 orang yang terdampak virus ini di Kota Depok. Namun setelah melakukan pengecekan massal, ternyata banyak orang-orang yang sudah tertular akan virus corona ini. Data tersebut semakin hari semakin bertambah. Dan sampai saat ini menurut data Indonesia yang sudah positif terkena COVID-19 menembus angka 37.420 jiwa. Peningkatan orang yang positif terkena virus corona ini tidak seimbang dengan peningkatan pasien yang sembuh. Sehingga di Indonesia menerapkan pula social distancing. Dan pemerintah menganjurkan untuk beraktivitas di rumah saja, mulai dari bekerja di rumah, belajar di rumah, dan ibadah di rumah. Akibat dari COVID-19 ini, banyak sekali dampak yang terjadi di dunia, yaitu dampak ekonomi, sosial, pendidikan, dan masih banyak lagi. Di sini kami akan membahas tentang pendidikan yang termasuk kena dampaknya selama wabah COVID-19. Nah, selama pendidikan ini banyak sekali hal yang berubah dalam pendidikan ini, termasuk dari cara belajar, sistem yang diterapkan oleh pemerintah,
termasuk biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing tempat mahasiswa belajar ataupun murid-murid anak-anak Indonesia ini yang belajar. Namun kami akan diskusi mengenai plus minus dari kegiatan belajar selama COVID-19. Salah satunya untuk dari saya sendiri berpendapat positifnya sih mungkin kita akan terhindar dari wabah ini sama kita belajar di rumah. Namun untuk kekurangannya banyak sekali yang tidak efektif dalam kegiatan belajar mengajar karena mungkin dari penerapan materi maupun komunikasi antara murid, mahasiswa atau dosen dan pengajar lainnya. Gimana menurut lu? Menurut saya pendidikan di masa Covid ini dampak negatifnya itu sangat banyak, terutama dalam segi hal ekonomi. Ini juga dapat mengakibatkan ekonomi menjadi turun dan bayaran-bayaran yang ada seperti UKT universitas atau mungkin bayaran-bayaran yang lain mungkin naik. Contohnya kayak bayaran pendidikan seperti pembayaran semesteran dan juga pendaftaran saat ini mungkin tidak bisa melakukan dengan cara tatap muka langsung. Dan sekarang positifnya mungkin karena kita kayak apa sih ini? Kalau misalnya kita tatap muka langsung kan otomatis kan kena gitu ya. Iya. Jadi kayak mending online aja lah gitu untuk mencegah penyebaran secara berlanjut. Iya, bisa. Gimana? Kalau menurut gue sih dampak corona di Indonesia sangat berpengaruh ya, terutama di pendidikan. Kan akhirnya pemerintah mengeluarkan penerapan PSBB, terus physical distancing, social distancing, itu berpengaruh banget tuh buat pelajar, mahasiswa, ya kan? Iya. Apalagi pembelajaran dilakukan secara online, lewat aplikasi, terus lewat WhatsApp, pokoknya semua tuh dominan dengan internet, ya nggak sih? Iya betul. Internet. Terus ya tadi yang sudah disebutin terdampak juga sama ekonomi ya. Iya, Ekonomi. Jadi nggak semuanya kan buat beli kuota. Di kuota sekarang kan gila-gila harganya ya kan. Iya betul. Makin susah ya. Iya, makin susah. Dan ekonominya juga mungkin kayak untuk beli kuota pun sangat ibarat kata kayak susah lah gitu. Nah, Soalnya iya. kayak kita kerja aja ibarat kata kayak ditahan-tahan gitu, dirumahkan Iya, maksudnya. betul. Nggak kayak orang-orang mungkin kayak orang kaya lainnya malah yang Iya. bisa beli lah gitu, beli Iya, kuota. nggak Atau semuanya, mungkin nggak iya, semuanya. pakai IndiHome atau apalah, wifi. Karena selama COVID-19 ini bersinambungan antara ekonomi, pendidikan, termasuk sosial sendiri. Iya betul. Semua terintegrasi. Iya, semua terintegrasi. Karena untuk pendidikan sendiri pun orang pasti memerlukan biaya Betul. dari beli fasilitas untuk belajar di rumah, apapun untuk ataupun dengan pengajar sendiri pasti mereka juga gak akan menutup kemungkinan mereka butuh biaya untuk mengajar walaupun sekedar online. Iya. Karena kan untuk virus ini bukan kita yang menginginkan kan, Iya, betul. bukan pengajar juga menginginkan untuk belajar di rumah. Mereka juga pasti mau juga belajar untuk tatap muka langsung. Ya mau bagaimanapun untuk mengurangi penyebaran ini ya kita mengikuti sistem dari pemerintah ya, belajar di rumah dari social distancing segala kayak gitu. Betul. Kalau menurut saya sih kurang efektif memahami materi yang kami pelajari. Banyak miskom positif yang kita bisa mengurangi dampak dari penyebaran. Ya sama kayak yang disebutin Arya. Jadi kalau lagi dampak virus corona ini pembelajaran jadi kurang efektif karena susah dimengerti juga kalau terjadi pembelajaran secara online.
karena tidak bertatap muka langsung. Ya, dan mungkin kalau misalnya di kelas-kelas kita bisa langsung tanya jawab Iya, gitu kalau iya, misalnya tanya ada yang kurang paham atau mungkin apa. Tapi kalau misalnya kayak di online gini, misalnya kayak di Zoom atau mungkin di grup WA atau apa, kayak terbatas gitu, kayak susah lah kita nanyanya, harus pakai bahasa atau kata-katanya susah untuk Terus juga harus bergantian. Nah, nggak iya, bisa. betul. Mungkin kalau misalnya dari segi pendidikan kayak gitu ya, tapi kalau misalnya kita kayak gabungin lah segi pendidikan dengan kayak sosial gitu. Kalau misalnya kayak kita ada tugas kelompok atau tugas-tugas apa kan kayak ibarat kata susah gitu kita kerja kelompoknya atau apa. Ya mungkin kalau misalnya kayak sekarang gini kan ada new normal gitu, kita bisa ibarat kata ya kumpul-kumpul kayak gini walaupun ya harus pakai protokol. Sebenarnya ada kita cuman kayak kagak dipakai aja sih. Sebenarnya ada, tapi Iya. kita kalau di luar sana kita tetap matuhin protokol Nah, sih. iya betul. Dan untuk kalau misalnya tadi yang kata kerja kelompok tadi itu sebenarnya kayak ya benar sih susah, cuman ya mau gak mau kita harus kerjain juga kayak misalnya kita ada tugas misalnya kayak kerja kelompok bikin TPT, kalau PPT kan ibarat kata ya bisa lah sendiri-sendiri gitu ya. Sendiri. Nah, untuk diskusi dan lain-lain karena ada kayak hambatan lah gitu, kayak ada hambatan untuk jam kumpul. Iya, jam kumpul. Dan kita pun harus mengikuti juga kan aturan-aturan untuk berkumpul ini. Iya. Betul. Tidak boleh rame atau apalah semacam. Ya. Ya harapan kami berlima pun sebagai mahasiswa ya setidaknya adalah bagaimana nanti dari kedepannya untuk ya semoga aja virus ini segera selesai, kita bisa berkumpul lagi dengan Amin, teman-teman kita yang amin. lainnya, Cepat usai juga nih pandemi Usai, ini ya kan. dan semuanya kembali benar-benar Sesuai sudah normal. Yang kita lihat sih emang kita kan sistemnya new normal, tapi yang kita rasain belum sepenuhnya normal Iya. karena Iya. masih seperti biasa aja yang kita jalanin, masih seperti sebelumnya, belum ada perubahan efektif. New normal juga misalkan diadakan pembelajaran tatap muka langsung itu ada shiftnya, shift-shiftan jadi. Oh iya Nah, betul. itu boleh tuh ada sip-sipnya Untuk mungkin Wacananya sih gitu katanya. Dan mungkin kalau misalnya untuk keringanannya gitu dari segi biayanya mungkin ya segi-segi ya, biaya mungkin kayak ada kompensasi Nah, iya. dari pihak pendidikan Pengelola sendiri, pendidikan, ya. pendidikan, yayasan, sekolah, ya kampus. seenggaknya untuk mengurangi uang UKT-nya lah, jangan kayak apa kita kagak memakai apa alat-alat Sarana, ya alat-alat sarana ini universitas fasilitasnya tapi kayak kagak dikurangin gitu, maksudnya kan. Tetap aja bayarnya sama kayak Ah. kita kuliah di kampus langsung. Nah iya benar. Ya kita paham untuk gaji dosen, gaji pengajar dan lain-lain. Ya, tapi kan balik lagi kan kita juga sebagai yang belajar atau murid atau mahasiswa pun dari ekonomi ini kan banyak banget perubahan yang drastis. Ya, betul. Apalagi kita juga harus survive gimana untuk biaya hidup kita juga. Gitu. Gimana, ada masukan lagi? Mungkin ada yang Jadi mungkin itu saja ya, cukup dari kita, dari Ya. kelompok kita. harapan kami juga semoga semuanya cepat selesai, cepat kembali lebih pulih lagi. Sehat selalu. Sehat selalu. Kalian yang berada di luar sana juga semoga tetap jaga diri kalian. Amin.